Pemirsa Intens Investigasi, sukses menggenggam panggung internasional di Cina hingga didapuk sebagai salah satu kreator paling berpengaruh di ajang bergengsi dunia. Tapi benarkah di balik semua piala itu ada ruang hati yang masih terasa hampa? Siapa sangka di tengah pundi-pundi rupiah yang kian fantastis, Fuji secara mengejutkan melontarkan keinginan untuk menikah tahun ini. Namun, pertanyaannya, siapakah sosok pangeran impian yang ia maksud, sementara sang pangeran pun belum menampakkan batang hidungnya? Lantas, bagaimana dengan unggahan foto boncengan mesra bersama pria misterius yang baru saja membuat jagat maya meledak? Benarkah kalimat "mau dibawa kemana hubungan kita" adalah kode keras bahwa Fuji sudah menemukan tambatan hati? Ataukah ini lagi-lagi hanya sebuah bumbu pemanis konten di layar kaca? Mengapa pakar ekspresi Kirdi Putra justru memberikan analisis yang mengejutkan, menyebut bahwa kemesraan itu hanya sebatas kebutuhan konten belaka? Benarkah sang ayah, Haji Faisal, diam-diam sudah menyiapkan rencana perjodohan untuk putri satu-satunya itu? Kriteria seperti apa yang sebenarnya dicari keluarga untuk menjadi pendamping Fuji? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Siapa yang tak kenal dengan Fujianti Utami Putri? Gadis yang akrab disapa Fuji ini telah menjelma menjadi salah satu influencer paling berpengaruh di tanah air dengan jutaan pasang mata yang setia mengikuti setiap gerak-geriknya. Dari pundi-pundi rupiah hasil endorsement yang fantastis, hingga pesonanya sebagai brand ambasador papan atas Fuji seolah memiliki segalanya. Namun, di balik kemilau popularitas dan berbagai konten kedekatan dengan deretan pria tampan yang kerap dianggap sekadar bumbu pemanis layar kaca, Fuji hanyalah manusia biasa yang merindukan kasih sayang tulus. Meski sering dijodoh-jodohkan oleh netizen, nyatanya ruang hati Fuji masih menyisakan kekosongan yang ingin segera ia isi. Menariknya, saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan kemarin, Fuji secara mengejutkan mengaku ingin menikah di tahun ini. Tanpa kriteria muluk-muluk, ia terang-terangan mengungkap keinginannya untuk dicintai dan memiliki pasangan hidup. Meski hingga kini, sang pangeran impian belum juga menampakkan batang hidungnya. Penasaran seperti apa pengakuan jujur dari sang rich auntie ini? Inilah ungkapan selengkapnya. Rencananya sih tahun ini mau nikah ya. Tapi masalahnya calonnya kaget. Tapi masalahnya calonnya belum ada, kan nanya maunya mau apa, mau nikah, tapi calonnya belum ada kayaknya tahun depan. Pengen sih punya pasangan, tapi kayaknya kayak nggak niat gitu. Paham nggak Kak? Kayak pengen aja punya, tapi nggak serius nyari. Kalau ada yang deketin alhamdulillah, kalau enggak ya udah pasrah aja. Tapi katanya kalau menurut Feng Shui bagusnya 3 tahun lagi, ya udahlah kita seadanya aja kali ya. Kalau nggak dikasih sama Allah nggak ada kriteria. Mengawali tahun 2026 dengan prestasi yang luar biasa memukau, nama Fuji juga kembali menjadi buah bibir di seantero negeri. Namun kali ini bukan lagi soal gosip asmara yang picu perdebatan, melainkan keberhasilannya menembus panggung internasional. Di bulan Januari yang penuh berkah ini, Fuji baru saja didapuk penghargaan bergengsi dalam ajang The Fastmost Visionary Awards 2026 yang digelar meriah di Shenzhen, China. Tepat pada 15 dan 16 Januari lalu, langkah kaki Fuji di antara para kreator hebat dari berbagai belahan dunia menjadi bukti nyata bahwa pengaruhnya kini sudah diakui di level mancanegara. Mewakili Indonesia di ajang global, Fuji mengaku sempat merasa syok lantaran suasana acara yang begitu serius dan megah.
Meski begitu, rasa syukur tak henti ia panjatkan usai piala penghargaan itu resmi berada di genggamannya. Lantas, seperti apa perasaan bangga Fuji bisa mengharumkan nama bangsa? Inilah ungkapan selengkapnya. Acaranya, jujur di sana aku kira tuh awalnya acara-acara yang bakal banyak tiktokers gitu loh, yang kayak selebgram, tiktokers gitu. Ternyata itu acaranya serius ya. Jadi aku pas datang agak shock, ternyata ini orang-orang benar-benar bekerja di sana, orang-orang. Joget-joget gak sih? Enggak ada bang, di situ benar acara yang ngobrol-ngobrol serius gitu. Aku ada langsung, seminar juga ya? bukan seminar sih, sebetulnya apa ya? Ya expo gitulah. Di situ aku langsung ngerasa, wah dunia ini luas banget ya. Aku masih belum ada apa-apanya. Lalu kayak bersyukur aja, aku bersyukur alhamdulillah. Tapi aku nggak mau itu jadi patokan. Aku kayak, gue harus lebih kayak pasien batin sama mental aku gitu loh kalau ngejar sesuatu terus. Namun, di balik gemerlap prestasi internasionalnya, Fuji seolah tak pernah lepas dari teka-teki cinta yang membuat publik bertanya-tanya. Baru-baru ini, jagat maya kembali dibuat heboh saat Fuji mengunggah sebuah potret yang memperlihatkan dirinya tengah asik berboncengan dengan seorang pria misterius. Menariknya, dalam kolom caption, Fuji justru balik mempertanyakan status hubungannya dengan sosok tersebut, seolah sedang menebar kode yang memancing rasa penasaran. Mau dibawa kemana hubungan kita? Tulis Fuji. Sontak, unggahan itu pun memicu spekulasi liar di kalangan penggemar. Lantas, benarkah sosok pria ini adalah jawaban atas doa Fuji yang ingin segera memiliki pasangan spesial? Ataukah ini lagi-lagi hanya sekadar konten untuk menghibur para pengikutnya? Mas itu ojek saya bayar, itu 1 juta buat 1.500.000. Itu jasa loh, jasa ojek saya bayar. Rasa penasaran publik yang kian memuncak akhirnya memicu pakar ekspresi kenamaan, Kirdi Putra, untuk ikut menelisik lebih dalam. Lewat kacamata analisisnya, Kirdi mencoba membedah setiap gerak-gerik dan ekspresi wajah Fuji saat bersama pria misterius tersebut. Namun, hasil analisisnya justru memberikan sudut pandang yang cukup mengejutkan. Menurut Kirdi, meski terlihat adanya kedekatan yang sangat akrab di antara keduanya, gestur yang ditampilkan lebih condong mengarah pada kebutuhan sebuah konten belaka, ketimbang getaran asmara yang mendalam. Sebetulnya karena ini kita bicara soal konten, saya tidak melihat bahwa ini adalah pasti sebuah kedekatan yang ada artinya. Apakah itu sifatnya hubungan kerjaan, dekat kerjaan, atau dekat secara romans misalnya, kita belum bisa konklusikan. Karena sekali lagi, ini konten yang dirancang, disiapkan, dan dibuat dengan sengaja. Ya orang bisa pura-pura pacaran dalam sebuah film, dalam sebuah konten, tapi di luarnya ya kan belum tentu. Gitu. Itu sih sebetulnya yang terjadi di sini kalau saya lihat. Ya jelas sangat ada akrabnya karena memang ini adalah sebuah konten yang memang tadi saya katakan dirancang dengan untuk sebuah maksud. Maksudnya apa? Ya naikin engagement, naikin follower, viewer dan sebagainya. Fuji gitu maksudnya. Ya targetnya kan itu gitu ya. Siapapun yang berkolaborasi sama Fuji. Apakah pasti ada hubungan yang lebih dekat daripada hubungan kerjaan? Jawabannya belum tentu iya, belum tentu tidak. Itu yang bisa kita lihat dari situ. Selanjutnya, seperti apa pula, Haji Faisal pun berharap kelak Fuji mendapatkan jodoh yang baik untuk dirinya. Benarkah untuk urusan jodoh Haji Faisal pernah menjodohkan anak perempuan satu-satunya itu? Tengah keriuhan kabar asmara sang putri, restu dan doa tulus tak henti mengalir dari sang ayah Haji Faisal. Sebagai orang tua, ia tentu menyimpan harapan besar agar kelak Fuji dipertemukan dengan sosok pendamping yang baik dan bertanggung jawab.
Namun, menanggapi keinginan Fuji yang sempat berujar ingin menikah tahun ini, Haji Faisal justru menanggapi dengan sangat bijak. Mengingat usia Fuji yang masih sangat muda, yakni 23 tahun, ia mengaku sama sekali belum mendesak putrinya untuk segera melepas masa lajang. Bagi Haji Faisal, kebahagiaan dan kesiapan mental Fuji adalah prioritas utama di atas segalanya. Kalau masalah jodoh kita nggak bisa target. Nggak bisa target kita. Artinya kalau saya sih nggak bisa target terhadap yang perempuan juga nggak, yang laki-laki nggak. Tetapi tentu janganlah terlalu kan sekarang si Puji masih muda lah ya, masih muda. Kan 23 masih muda. Ya belum lah. Jadi saya nggak buru-buru. Biarlah dia dulu menjalani hidup ini dengan nyaman, dengan senang, ya dengan dengan kegembiraan lah ya Maya. Ya kita serahkan kepada takdir tadi ya. Kalau memang sudah saatnya, ya mudah-mudahan jodoh itu kan ada di kami. Ya makanya saya jawab tadi, kita kembalikan kepada yang kuasa. Menariknya, Haji Faisal pun mengungkapkan bahwa sebagai orang tua yang memegang teguh adat istiadat, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu mencarikan jodoh terbaik bagi anak-anaknya. Namun, upaya perjodohan itu tentu hanya akan dilakukan jika sang anak memang sudah dirasa siap secara lahir dan batin. Secara blak-blakan, mertua mendiang Vanessa Angel ini membongkar rahasia bahwa ia sebenarnya sempat mencoba menjodohkan Fuji dengan putra dari seorang kenalannya. Lantas, apa respons mengejutkan dari sang putri? Dengan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos, Fuji rupanya langsung menolak halus sambil berseloroh bahwa saat ini sudah bukan lagi zamannya Siti Nurbaya. Mendengar jawaban sang anak, Haji Faisal pun hanya bisa tersenyum dan memilih untuk menyerahkan seluruh urusan asmara kembali ke tangan anak-anaknya sendiri. Karena baginya, kebahagiaan sejati tetap berada di atas pilihan hati masing-masing. Mau ya sudah. Kalau Uti alasannya apa tuh nggak mau? Ya sekarang sama zamannya bukan seperti itu lagi Pak katanya. Masa zamannya seperti zaman Siti Nurbaya tidak tertutup kemungkinan kan? Ya udah. Ya selaku orang tua, kalau sifatnya kami di daerah saya, orang tua itu berkewajiban mencarikan suami untuk seorang anaknya, mencarikan istri untuk seorang anaknya, itu berkewajiban. Ya, tapi kalau sudah lewat umur ya, tapi anak saya itu kan belum lewat umur. Kalau sudah pantas anak itu untuk punya suami, belum dia punya suami, itu orang tua masih berkewajiban sebenarnya mencarikan suami. Ya sampai 30 lah, di laki-laki juga begitu. Dia belum punya istri, ya berkewajibanlah seorang bapaknya untuk mencarikan jodoh. Ya, tapi kalau anaknya nggak mau, ya kok jadi gugur. Di sisi lain, Haji Faisal sang ayah sebelumnya sudah mengingatkan Fuji agar berhati-hati terkait kepercayaan yang diberikan kepada timnya. Lantas, benarkah hal itu Haji Faisal sampaikan lantaran Fuji pernah ditipu oleh karyawannya sendiri hingga merugi? Namun, di balik rentetan kesuksesan yang ia raih, Fuji ternyata harus menelan pil pahit akibat dikhianati oleh orang terdekatnya sendiri. Lewat pengakuannya beberapa waktu lalu, Fuji mengungkapkan bahwa dirinya menjadi korban dugaan penipuan yang diduga dilakukan oleh oknum di dalam timnya sendiri. Tak tinggal diam, langkah hukum pun telah diambil Fuji dengan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian demi menuntut keadilan. Mirisnya, kejadian ini seolah menjadi pengingat pahit atas nasihat sang ayah. Haji Faisal nyatanya sudah berulang kali mewanti-wanti dan mengingatkan sang putri agar selalu waspada dalam mengelola manajemennya. Ia berharap peristiwa serupa yang melibatkan oknum karyawan ini tidak terulang kembali di masa depan.
Bagi Haji Faisal, pengalaman ini adalah pelajaran berharga bagi Fuji untuk lebih selektif dalam menaruh kepercayaan, terutama di tengah karirnya yang kian berada di puncak. Sebenarnya jauh-jauh hari sebelum terungkapnya ini saya sudah sampaikan juga kepada anak saya, ini hati-hati juga karena jangan terlalu gampang, jangan terlalu baik banget, ini bisa dimanfaatkan. Ya, ternyata waktu itu belum terbukti, beberapa bulan kemudian terbukti, ya, rupanya perbuatannya sudah jauh. Dan ada solusi lagi, diminta kembali duitnya udah pada habis bagi mereka dan mereka sudah bagi-bagi. Akhirnya kita coba ke jalur hukum supaya ada efek jera lah, agar yang lain ke depan tidak berbuat seperti itu. Makanya kita lanjutkan ke ranah hukum. Sebenarnya kita nggak kepingin ke ranah hukum kita sebenarnya. Cuma kalau sepertinya nggak sampai ke situ, nanti masuk lagi yang baru. Orang yang dipercaya ngerjain kita kan kekecewaan kan. Itu yang kadang-kadang sedang dia curhat sama mamanya perkara pagi-pagi gitu. Kecewa juga sih. Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel. Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.